Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Sally Septiana dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai fenomena yang ada pada subdas Batanghari Hilir. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi fungsi hidrologi pada subdas Batanghari Hilir. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, di penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik subdas Batanghari Hilir, di mana das Batanghari Hilir ini merupakan subdas Batanghari yang meliputi Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Nah, sungai utama yang mengalir pada subdas Batanghari Hilir ini adalah Sungai Batanghari, di mana subdas Batanghari Hilir ini menunjukkan luas sebesar 1.036.432 hektar. Dengan kemiringan lereng di subdas Batanghari Hilir ini didominasi oleh kemiringan 8-15% dan kemiringan 0-8%. Nah, dapat dikatakan topografi subdas Batanghari Hilir ini cukup landai. Dengan kemiringan ini akan mempengaruhi laju aliran air dari punggung bukit menuju lembah. Nah, pemanfaatan air di Sungai Batanghari juga meningkat. Demikian juga dengan perubahan tata guna lahan. Nah, secara sederhana, fenomena manajemen lahan, kebutuhan air baku, dan perubahan komponen penyusun iklim memberikan dampak pada debit ketersediaan air sungai di suatu das. Nah, subdas Batanghari Hilir ini berada di bagian bawah dan merupakan muara bagi seluruh sumber aliran yang berasal dari bagian hulu. Nah, oleh karena itu, fluktuasi debit yang terjadi sangat dipengaruhi oleh subdas-subdas yang ada di atasnya. Nah, selain itu, mengingat bagian hilir sangat dekat dengan laut, maka kondisi fluktuasi debit dan muka air sungai dipengaruhi juga oleh pasang surut air laut. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan fungsi hidrologi das, di mana salah satu fungsi das adalah fungsi hidrologis, di mana fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan yang diterima, topografi, dan bentuk lahan. Nah, menurut Farida 2005 menyatakan fungsi hidrologis yang dimaksud berupa kapasitas das untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air, serta mengurangi erosi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan penyebab kerusakan fungsi hidrologi das, di mana kerusakan fungsi hidrologi das dipicu akibat kerusakan lahan dan berkurangnya area lahan bervegetasi, sehingga air hujan yang turun tidak tersimpan dan langsung menghantam tanah sehingga hancurnya partikel tanah dan dibawa oleh aliran permukaan. Nah, penyebab kerusakan fungsi hidrologi das yang pertama yaitu perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini dapat menyebabkan peningkatan kejadian ekstrim seperti curah hujan ekstrim, suhu udara ekstrim, dan perubahan percepatan siklus hidrologi di permukaan bumi yang ditandai dengan peningkatnya frekuensi bencana. Nah, secara umum, curah hujan ekstrim dapat dibedakan menjadi curah hujan ekstrim basah yang mengakibatkan banjir dan curah ekstrim kering yang berdampak pada kekeringan. Nah, penyebab kerusakan fungsi hidrologi das yang kedua yaitu pada pengelolaan lahan, di mana pada hulu das umumnya dinominasi oleh penutupan vegetasi hutan primer. Nah, jika fungsi hutan rusak dengan adanya perubahan tata guna lahan menjadi areal pertanian, maka fungsi hidrologi das juga dapat dipastikan akan rusak menurut Arifin 2009. Nah, penyebab ketiga rusaknya fungsi hidrologi das yaitu pada pengelolaan sumber daya air, di mana pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang diakibatkan karena pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas dan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan, pencemaran, perubahan ekologi, dan sebagainya.
Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan dampak perubahan fungsi hidrologi das, di mana dampak perubahan fungsi hidrologi pada subdas Batanghari Hilir yang pertama yaitu das Batanghari merupakan salah satu das yang kondisinya menunjukkan degradasi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup, terutama pada subdas Batanghari Hilir. Nah, dengan adanya konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit dari tahun 1990 sampai 2010 di das Batanghari membuat terjadinya erosi, sedimentasi, dan aliran permukaan yang disertai pula dengan unsur-unsur yang terangkut pada partikel-partikel tanah. Nah, dampak yang kedua dari perubahan fungsi hidrologi subdas Batanghari Hilir adalah terjadinya penurunan kualitas air bersih di Kota Jambi yang dirasakan masyarakat pada musim kemarau. Nah, di mana permukaan Sungai Batanghari yang rendah memberikan indikasi bahwa penurunan debit sungai yang menyebabkan kemampuan freshwater untuk mencuci atau menggelontor rendah. Nah, penurunan kualitas air disebabkan oleh meningkatnya limbah yang dibuang ke sungai. Nah, dampak yang ketiga dari perubahan fungsi hidrologi subdas Batanghari Hilir yaitu adanya pembukaan lahan sawit di daerah gambut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Muara Jambi yang menerapkan adanya sistem drainase yang akan menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga terjadi penurunan muka tanah. Nah, selain itu dengan kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kebakaran gambut di kala musim kemarau. Nah, karena tidak ada lagi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kondisi fungsi hidrologi subdas Batanghari Hilir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.